Cerita ini dimulai ketika Prince, seorang pemuda bermata emas, memutuskan untuk meninggalkan dunianya yang penuh kegelapan. Ia bergabung dengan dua pria menuju dunia cahaya untuk hidup lebih baik dan mencari makanan. Namun, sebelum pergi, desanya diserang oleh monster raksasa. Para orang dewasa memintanya membawa anak-anak untuk melindungi mereka. Prince pun membawa anak-anak ke tempat persembunyian terdekat. Tak lama kemudian, mereka dikejar oleh kelabang raksasa yang memakan semua anak-anak bersamanya. Seorang gadis kecil yang tersisa terluka parah, jatuh sakit, dan meninggal dunia. Hal ini membuat Prince kembali ke desanya dengan hati penuh kesedihan, tetapi ia menemukan desanya telah hancur tanpa ada yang selamat. Karena itu, ia memutuskan untuk menggali lubang besar demi mencapai langit. Saat menggali, seorang pria berzirah muncul di belakangnya dan bertanya di mana desa terdekat. Prince menjawab bahwa desanya adalah desa terdekat, tetapi sudah hancur, sama seperti desa-desa berikutnya. Ia juga mengatakan bahwa ia sedang menggali lubang untuk mengubur semua tubuh penduduk desa yang tewas. Ketika ia terus menggali, ia jatuh kelelahan. Pria itu menyuruhnya berhenti karena bisa berbahaya, tetapi Prince menjawab bahwa ia baik-baik saja karena beristirahat dengan cukup. Melihat kondisi itu, pria berzirah tersebut melemparkan sepotong roti dan bertanya apakah ia sudah makan. Dengan curiga, Prince bertanya mengapa ia diberi makanan. Pria itu menjawab bahwa ia melakukannya hanya karena kehendak pribadi. Ia juga memberi air sambil meyakinkan Prince untuk makan tanpa rasa curiga. Saat beristirahat di bawah hujan, seorang pria bernama Scarce bertanya kepada Prince tentang namanya. Namun, Prince menjawab bahwa dia bisa dipanggil apa saja, karena semua orang melakukannya, menandakan dia tidak memiliki nama tetap. Prince kemudian bertanya kepada Scarce apakah Raja Kegelapan memerintah tempat itu, dan mengapa dia membiarkan monster menyerang. Mendengar ini, Scarce menjawab bahwa mungkin Raja Kegelapan memiliki masalah lain. Jawaban ini tidak disukai oleh Prince, yang berpikir bahwa tugas seorang raja adalah membuat semua orang bahagia. Scarce tidak setuju dengan pandangan tersebut. Dalam momen berikutnya, Prince kembali menggali lubang, dan Scarce bertanya apakah dia percaya bahwa itu akan menyelesaikan masalahnya. Prince menjawab bahwa tujuannya adalah mencapai langit, karena dari lubang terdalam, cahaya akan muncul. Melihat ini, Scarce memanggil Prince keluar dari lubang dan memberikan sebuah pedang, sambil berkata akan mengajarinya cara bertarung yang berbeda. Setelah sedikit latihan, Scarce menjatuhkan Prince, yang mengeluh tentang latihan tersebut. Meski begitu, dia menyadari bahwa pria itu mengharapkannya melindungi orang-orang menggunakan pedang. Namun, Scarce menyatakan bahwa mereka yang hanya mengeluh tanpa berjuang demi impiannya layak mati, lalu mengancamnya dengan pedang. Mendengar ini, Prince marah karena percaya bahwa tidak ada yang berhak menentukan siapa yang hidup atau mati. Scarce pun menjawab bahwa satu-satunya yang bisa menentukan itu adalah pemilik pedang tersebut, Raja Kegelapan. Dia menambahkan bahwa daripada terus menggali, Prince seharusnya berjuang untuk mengubah segalanya seperti seorang raja. Mendengar ini, Prince menjawab bahwa dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mengubah segalanya seperti menjadi seorang raja. Scarce kemudian mengungkapkan bahwa dia sendiri pernah mencoba menjadi raja, tetapi gagal dalam perjalanannya. Saat mereka melanjutkan latihan, Prince berhasil merebut pedang dari Scarce. Pada momen itu, Scarce tersenyum puas, mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan penerusnya. Jatuh ke tanah, Prince diberitahu untuk pergi ke kota dan membawa pedang ke sana. Dia harus mencapai sebuah menshan ksatria, yang merupakan rumahnya, dan meminta Balus, pelayan setianya, untuk menerimanya sebagai penerus. Selain itu, dia diminta untuk menjadi Raja Kegelapan yang baik agar mendapatkan rasa hormat Balus dan mengubah keadaan dunia. Situasi ini membuat Prince ragu, tetapi saat melihat Scarce yang sedang sekarat, dia menerima peran sebagai penerusnya. Dia merasa sangat sedih melihat Scarce meninggal sehingga tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang mengejutkan semua orang. Kemudian, sebuah suara menjelaskan bahwa kerajaan Zero Chronicle terdiri dari dua kerajaan, Kerajaan Cahaya dan Kerajaan Kegelapan, yang bersama-sama membentuk seperti jam pasir. Di Kerajaan Cahaya, ratu mereka yang bernama Irisama berjuang untuk menjaga keseimbangan melawan kelompok monster hitam bersama sekutunya. Salah satunya adalah seorang ksatria bernama Pius, yang meminta timnya untuk bertarung demi membantu sang ratu, karena mereka memiliki rune di pihak mereka. Salah satu penyihir yang mengendalikan rune adalah Seama, pendeta kerajaan yang sinar cahayanya membantu mereka memenangkan pertempuran. Setelah semuanya kembali ke Kerajaan Cahaya, Theo, seorang anak dari kerajaan itu, menyambut Pius dan Seama. Mereka menceritakan kemenangan mereka. Kemudian,
Seama memberitahu Pius bahwa ratu mereka memiliki kekuatan besar yang cukup untuk mengalahkan Raja Kegelapan. Namun, dia tidak percaya bahwa ratu harus melakukannya, karena itu akan memengaruhi keseimbangan antara dua dunia. Mendengar hal itu membuat Pius sangat marah, karena dia percaya ratu mereka harus melawan Raja Kegelapan, dan menurutnya apa yang dikatakan Seama tidak cocok untuk seorang penyihir kerajaan. Sementara itu, Iris berbicara dengan salah satu penasihatnya dan mengatakan bahwa semakin lama semakin mudah melawan kegelapan. Dia meminta penasihatnya untuk mempersiapkan para ksatria lebih baik lagi, karena dia tidak tahu sampai kapan dia bisa mendukung mereka. Ketika Prince tiba di kota, dia bertemu dengan seorang pria yang bertanya dari mana dia mendapatkan pedang itu. Prince menjawab bahwa pedang itu miliknya, karena diberikan oleh Skers, Raja Kegelapan. Namun, pria itu tidak percaya dan langsung menantangnya untuk mengembalikan pedang tuannya. Ini membuat Prince menyadari bahwa pria tersebut adalah Balus sendiri, lalu dia mulai menceritakan semuanya kepada Balus. Lanjutan dari cerita bahwa Eser diberitahu bahwa mereka yang ingin mengubah dunia harus berjuang untuk mencapainya. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk menerima tawaran dari SK dan menjadi Pangeran Kegelapan, penerus Raja Kegelapan. Setelah mendengar kata-kata dari atasannya dalam pidato Prince, dia menerima Balus sebagai pemimpin dan membawanya ke rumahnya. Pada saat yang sama, di Kerajaan Cahaya, Sang Ratu meminta bantuan Rune Ibu untuk melindungi kerajaannya. Seama mendekatinya saat dia sedang berjalan menaiki tangga. Seama mengingatkan Sang Ratu bahwa mereka berdua masuk bersama untuk menjadi Ratu Cahaya, tetapi jelas bahwa dia kalah. Setelah mendengar itu, Ratu Iris merasa kasihan pada Seama, tetapi Seama mengatakan bahwa dia tidak menyimpan dendam apapun dan berpikir bahwa dia tidak terlalu mengingat banyak tentang Ratu sebelumnya. Kemudian, Seama bertanya kepada Ratu apakah orang-orang dari Kerajaan Kegelapan mengejar Rune Ibu. Sang Ratu menjawab bahwa bukan itu masalahnya, tetapi yang terjadi adalah Sur Roy kehilangan kendali atas kerajaannya dan membawanya ke kehancuran. Oleh karena itu, dia berharap raja baru dapat menyelesaikan masalah dan mengembalikan keseimbangan antara kedua dunia. Tiba-tiba, seorang ksatria memberitahu mereka bahwa ibu kota barat sedang diserang oleh monster, dan pelakunya bernama Beg. Nama ini sangat mengkhawatirkan para wanita, membuat mereka memutuskan untuk segera pergi menghadapinya bersama Pius. Tak lama kemudian, di ibu kota barat, para prajurit bertempur melawan Beg sementara orang-orang berlari untuk melarikan diri. Setelah menyadari bahwa mereka diserang dengan sihir, Beg, atau Bal, seperti yang disebut beberapa orang, mendekati menara tempat pendeta wanita berada dan diserang oleh para prajurit. Namun, dia mendekati mereka untuk menghancurkan mereka, tetapi diinterupsi oleh Alantia, Raja Peri, yang meminta para prajurit untuk membiarkan dia menangani Bal dan pergi melindungi warga. Ketika pasukan ratu tiba, sekelompok prajurit lain memberitahu mereka bahwa tidak jauh dari sana ada prajurit dari Kerajaan Kegelapan. Oleh karena itu, Pius memutuskan untuk membagi pasukannya untuk mencegah situasi semakin rumit. Pada saat yang sama, Alantia terus bertarung melawan Bal dengan bantuan tiga roh, berhasil mengurungnya untuk sementara waktu. Namun, Alantia menyadari bahwa roh-rohnya, mereka mungkin berada dalam bahaya saat melihat bahwa Balus sangat kuat. Menyadari bahwa ia tidak dapat mengalahkan Lantia, ia bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan. Pada saat itu, Ratu Iris muncul, menghadapinya dengan pedangnya, sementara para prajurit bertemu dengan pasukan kegelapan. Melihat itu, Pus mengatakan kepada mereka untuk menyerah, dan mereka langsung melakukannya, mengungkapkan bahwa mereka hanyalah petani yang dipaksa menjadi prajurit, dikendalikan secara terus-menerus oleh semacam sihir yang membuat mereka melawan pasukan Pius. Kembali ke Ratu Iris, dia menggunakan sihir dari Runa Ibu untuk menyerang B, tetapi hanya berhasil menghentikannya untuk sesaat. Dia pun berhasil mendorong Iris ke tanah, mengatakan bahwa dia memang cepat, tetapi serangannya tidak cukup kuat untuk melukainya. Menyadari hal ini, Ratu Iris meminta bantuan kepada Runa Ibu, menggunakan sihir. Ana mengingatkannya bahwa dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatan Runa Ibu, sehingga dia memutuskan untuk mengirimkan roh-rohnya untuk membantunya. Melihat ini, ia kecewa dan pergi. Saat mereka tinggal sendiri, Lantia meminta kepada Ratu Iris untuk membantunya mencari para penyintas, dan dia pun setuju. Beberapa saat kemudian, Ratu Iris menggunakan sihir untuk menemukan orang-orang yang terluka, dan Cheama memberitahunya bahwa pasukan kegelapan telah menyerang mereka. Meski saudaranya, Pius, berhasil mengalahkan mereka, di antara prajurit musuh terdapat manusia. Setelah itu, sebuah suara menjelaskan bahwa selain manusia, ada ras yang terbentuk dari jiwa-jiwa berbentuk manusia. Penjelasan itu juga menyebutkan bahwa para elf kadang-kadang digolongkan sebagai bagian dari ras ini. Di kemudian hari, di Kastil Kegelapan, seekor monster meminta Bal agar mengizinkannya berbicara dengan Raja Kegelapan karena hanya prajuritnya yang telah dikorbankan dalam perang melawan dunia cahaya,
dan ia tidak ingin terus bertempur. Setelah mendengarnya, Bal mengatakan bahwa tidak perlu berbicara dengan raja, meskipun monster itu tetap bersikeras. Tiba-tiba, sihir hitam muncul di atas tahta raja, memerintahkan mereka untuk bertarung demi menghilangkan cahaya, meskipun harus kehilangan prajurit selama proses tersebut. Pada saat yang sama, Prince terbangun di rumah Ser dan langsung mencari Balu, tetapi tidak menemukannya. Saat ia tiba, ia bertanya di mana Balu berada, dan dia menjawab bahwa dia ada di kastil Raja Kegelapan, menceritakan bahwa dia ditugaskan untuk melayani Raja Kegelapan dan penerusnya di masa depan, sehingga jelas bahwa dia akan selalu setia melayani mereka. Hal ini membuat Prince menyadari bahwa dia harus belajar menggunakan pedang untuk menjadi raja yang baik. Namun, Balus memiliki pandangan yang berbeda. Setelah menganalisis perilaku dan gerak-gerik Prince, Balus mencari beberapa buku yang kemudian diberikan kepada Prince, sambil menjelaskan bahwa seorang raja yang tidak belajar akan membuat rakyatnya menderita kelaparan. Oleh karena itu, Balus mengambil 3 buku besar dan memintanya untuk mempelajarinya hari itu sebelum memulai kelas pedang. Keesokan harinya, Prince merasa sangat bersemangat mendengar penjelasan Balus. Dia berusaha menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasinya saat ini, dan secara otomatis mematuhi arahan Balus. Namun, sebelum pergi, Balus menjelaskan kepada Prince bahwa selain dia, ada calon penerus lain untuk menjadi Raja Kegelapan. Balus bertugas mengajarkan mereka ilmu pedang dan pengetahuan lain yang mereka butuhkan, hingga mereka bersaing untuk merebut tahta, dan akhirnya hanya ada satu raja yang tersisa. Mulai saat itu, Prince belajar dan berlatih setiap hari, serta membantu penduduk kerajaan kegelapan di waktu luangnya. Beberapa hari kemudian, Prince berhasil melucuti senjata Balus. Balus memujinya karena semakin kuat, sambil menunjukkan pakaian yang harus dia gunakan. Tidak jauh dari sana, beberapa prajurit sedang mendampingi Grosama, seorang penyihir dari kerajaan kegelapan yang berharap menjadi ratu kegelapan berikutnya. Namun, Grossa merasa sangat lelah dan meminta istirahat sejenak. Para prajurit mengelilinginya. Beberapa menit kemudian, 3 monster muncul di dekat mereka, dan Grossa menggunakan sihirnya untuk mengalahkan mereka, membuat para prajurit kagum. Grossa merasa senang mendengar pujian para prajurit, tetapi hal itu membuatnya lengah sehingga dia tidak menyadari ada monster lain yang mendekatinya. Saat Grossa berpikir bahwa monster itu akan melukainya, Prince muncul dengan pedangnya dan menyelamatkannya. Melihat tindakan Prince, Grossa merasa gembira dan bertanya siapa dia serta apa yang dia lakukan di tempat itu. Prince menjelaskan bahwa dia adalah salah satu kandidat untuk menjadi Raja Kegelapan di masa depan, dan dia berlatih ilmu pedang di tempat itu setiap hari. Mendengar ini, Grossa memintanya untuk ikut bergabung dengan mereka untuk berbicara lebih jauh. Di sana, Grossa menceritakan bahwa siapapun yang berhasil menjadi pemenang di antara para calon pangeran akan mendapatkan kehormatan untuk menggunakan pedang hitam legendaris. Tidak jauh dari mereka, di bar tempat mereka berbincang, ada seorang pemuda lain yang mendengarkan cerita Grossa dan merasa penasaran tentang pedang hitam tersebut. Beberapa hari kemudian, di Kastil Cahaya, Cheama mengunjungi sang ratu di tahtanya. Dia menyadari bahwa sang ratu tampak berpikir keras. Ketika Cheama mendekat dan mencoba berbicara dengannya, dia sadar bahwa sang ratu tidak mendengarnya. Cheama bertanya-tanya apakah ekspresi yang pernah dia lihat di wajah ratu lain sebenarnya juga menggambarkan kekhawatiran. Ketika sang ratu akhirnya mendengarnya, berkata dia memikirkan tentang pertempuran terakhir, dan Cheama menceritakan apa yang dia pikirkan selanjutnya. Cheama memberitahu bahwa dia akan sibuk membangun kembali kota Metis, dan jelas sekali dia sangat berterima kasih atas hal itu. Kemudian, sebuah perjalanan ke masa lalu membuat sang ratu mengingat momen ketika dia dan Cheama menjadi kandidat ratu. Temannya mengeluh karena harus menjaga kedua adiknya, sementara dia khawatir tentang perdamaian di Kerajaan Putih. Dalam salah satu percakapan mereka, Cheama bertanya-tanya apakah Ratu Cahaya membutuhkan bantuan. Karena itu, mereka memutuskan untuk mengunjunginya. Saat keluar dari istana, mereka menyadari betapa mereka mengagumi sang ratu, meskipun Iris merasa khawatir tentang tanggung jawabnya. Cheama berpikir bahwa menjadi ratu mungkin membosankan. Tak lama setelah itu, Cheama mengundang Iris makan malam di rumahnya, sambil memberitahu saudaranya, Pius, bahwa dia sangat bersemangat untuk bertemu dengannya. Merasa canggung karena perkataan temannya, Iris berlari ke hutan untuk membawa buah beri liar bagi mereka. Kemudian, setelah selesai makan malam dan berbicara sejenak, Pius mengantar Iris pulang. Dia berterima kasih kepada Pius karena telah menemaninya dan mengatakan bahwa dia selalu diterima di rumahnya. Hal ini membuat Iris senang, dan sebelum Pius pergi, dia bertanya apa yang dibutuhkan oleh Ratu Cahaya. Pius menjawab bahwa dia tidak tahu, tetapi sebagai seorang ksatria, dia harus memastikan memiliki pedang yang dapat melindungi sang ratu. Kata-kata ini membantu Iris memikirkan apa yang dia butuhkan untuk menjadi Ratu Cahaya. Keesokan harinya, dia bertekad untuk mengubah segalanya. Namun,
Sebelum dia sempat melakukan apapun, kilatan kegelapan muncul untuk menyerang kerajaan cahaya. Dia segera berlari untuk memberi tahu orang-orang. Ketika kekuatan kegelapan semakin mendekat, dia meminta runa ibu untuk memberinya kekuatan guna mengalahkan mereka semua. Dalam beberapa detik, dia berhasil menghilangkan semua kekuatan kegelapan. Setelah itu, sebuah suara dari langit berbicara tentang peran Ratu Cahaya, mengatakan bahwa dia harus menghadapi kesendirian untuk menjaga keseimbangan dunia. Sejak saat itu, dia resmi menjadi Ratu Cahaya yang baru. Kenangan itu membuat Ratu Iris merasa bahwa dialah satu-satunya yang ingin menjaga keseimbangan antara dua dunia. Dia berpikir bahwa dia harus tetap teguh dalam tujuannya karena itu adalah tugasnya sebagai seorang ratu. Kembali ke dunia kegelapan, Balus mengatakan kepada Prince bahwa dia akan ikut serta dalam kegiatan pemilihan raja baru, mewakili keluarga Scares. Dia meminta Prince untuk mempercayainya. Karena dia juga yakin bahwa dia akan melakukannya dengan baik, tak lama setelah tiba di kastil raja, Grossa memberitahu mereka bahwa mereka harus bertarung untuk mendapatkan tempat sebagai penerus raja. Ksatria yang menang akan mendapatkan pedang hitam besar sebagai hadiah, karena berhasil melewati 2 ujian besar yang disiapkan untuk mereka. Ujian pertama adalah melawan monster di dalam arena pertarungan, dan 2 prajurit terakhir akan bertarung dalam duel. Sebelum tantangan pertama dimulai, Grossa mengatakan bahwa jika mereka membutuhkan bantuan, mereka harus memberitahu, karena mereka bisa membantu. Grossa kemudian bertanya apakah mereka siap untuk menghadapi monster. Dengan jawaban positif dari semua orang, Grossa meminta para prajurit untuk membuka kandang agar monster-monster itu keluar. Setelah melihat mereka, masing-masing ksatria menggunakan kekuatan mereka untuk mengalahkan monster-monster tersebut. Namun, seorang gadis tampak benar-benar dalam masalah, sehingga Prince membantunya setelah menyelesaikan monster miliknya. Saat melakukannya, ia mengingat bahwa monster-monster itu adalah yang telah menghancurkan desanya. Ketika selesai, semua orang memprotes karena dia menyelamatkan gadis itu, dan dia tidak mengerti mengapa mereka melakukan itu. Kemudian, muncul monster raksasa di depan mereka yang melukai semua ksatria yang melawannya. Prince memutuskan untuk mengamati monster itu sebelum menyerang dan menunggu momen yang tepat untuk menusukkan pedangnya ke dada monster tersebut. Tepat saat dia berharap untuk mengakhiri monster itu seperti seorang ksatria sejati, Grossa dari tribun meminta para prajurit membantu para korban luka. Pada akhir ujian pertama ini, hanya tersisa 2 kandidat, Prince dan seorang pemuda yang mendengar percakapannya dengan Grossa sehari sebelumnya. Sambil menyiapkan semuanya untuk duel antara kedua pemuda itu, mereka beristirahat di sebuah ruangan. Pemuda lain itu bertanya kepada Prince mengapa dia membantu gadis tersebut. Prince menjawab bahwa dia tidak ingin gadis itu mati. Namun, pemuda itu tidak setuju dan mengatakan bahwa menurutnya Raja Kegelapan tidak seharusnya menyelamatkan orang, melainkan menjadi kuat. Prince tidak setuju dan mengatakan bahwa dia akan mencari cara untuk menjadi raja yang memiliki kekuatan dan mampu menyelamatkan orang-orang. Pada saat itu, Grossa melintas di dekat mereka, dan kata-kata Prince membuatnya berpikir tentang tanggung jawab seorang raja. Kemudian, saat duel berlangsung, kedua pemuda itu bertarung dengan pedang mereka. Setelah beberapa menit, Prince berhasil melucuti lawannya sepenuhnya dan mengarahkannya dengan pedang tanpa melukainya. Pemuda itu meminta Prince untuk membunuhnya, tetapi Prince menjawab bahwa dia tidak akan melakukannya karena misinya sebagai raja adalah membuat orang-orang di dunia ini benar-benar bahagia. Tampaknya seperti sebuah fantasi bagi si anak laki-laki, sehingga dia memutuskan untuk kembali mengambil pedangnya untuk mengalahkan Prince. Namun, dia kembali dikalahkan oleh Prince. Setelah beberapa saat dan merasa benar-benar kalah, Grossa menyatakan bahwa Prince adalah pangeran kegelapan. Setelah menerima penghargaan, Prince berjalan bersama Grossa dan rivalnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Adele. Di ujung lorong, mereka bertemu dengan Balus, yang memberikan pesan untuk Ratu Putih yang harus disampaikan oleh Adele. Prince pun mulai merenungkan apa yang diperlukan untuk menjadi seorang raja dan bagaimana hal itu harus dilakukan. Keesokan paginya, mereka melakukan perjalanan dengan kapal melewati awan menuju kerajaan cahaya. Saat mendekati kerajaan, Adele memberitahu Prince bahwa meskipun mereka adalah utusan khusus, mereka tetap dalam bahaya karena kerajaan tersebut sedang dalam peperangan. Ketika mereka tiba, mereka disambut oleh Pius, yang mengancam mereka dengan pedang karena mengira mereka mungkin menyerang. Melihat ini, Prince juga mencoba mengeluarkan pedangnya. Namun, Adele berdiri di antara Pius dan Prince, meminta maaf atas kurangnya kesopanan dan menjelaskan bahwa mereka adalah utusan khusus dari kerajaan kegelapan, yang memang sedang ditunggu. Kemudian, Adele meminta Prince untuk menyerahkan surat tersebut, sehingga Pius meminta salah satu prajuritnya untuk menerimanya. Adele lalu bertanya kepada Pius apakah mungkin untuk menghentikan perang, dan Pius menjawab bahwa mereka lah yang memulai perang tersebut. Mendengar hal ini,
Adele menjelaskan bahwa hanya raja mereka yang menginginkan perang, karena para ksatria kerajaan sebenarnya tidak setuju. Jawaban Adele membuat Pius mengingat apa yang dikatakan para prajurit kegelapan beberapa hari sebelumnya. Adele memanfaatkan momen itu untuk meminta mereka menjaga hubungan baik selama kunjungan mereka, karena ketika Raja Kegelapan yang baru datang, perdamaian sepenuhnya akan kembali. Sikap Adele membuat Pius menurunkan senjatanya dan membawa pesan dari Kerajaan Kegelapan ke Ratu Iris sementara mereka menunggu. Setelah membaca surat itu, Ratu Iris meminta Pius mengizinkan mereka mendekati kastil, dan Pius pergi menjemput mereka. Saat melihat mereka memasuki Kerajaan Cahaya, Grossa meminta para prajurit kembali ke rumah, dan kapal pun kembali ke kerajaan mereka. Dalam perjalanan menuju kastil, Prince merasa senang melihat rakyat Kerajaan Cahaya berjalan dan bermain di jalanan seolah-olah tidak ada perang yang sedang terjadi. Namun, tiba-tiba seorang wanita ketakutan saat melihat mereka, dan Adele menjelaskan kepada Prince bahwa orang-orang percaya mereka adalah orang jahat. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan ketika dia menjadi raja adalah mendamaikan orang-orang dari kerajaan dan berbicara tentang Kerajaan Kegelapan dan Kerajaan Cahaya. Tak lama kemudian, mereka tiba di aula kerajaan dan diminta untuk menunggu sebentar hingga sang ratu tiba. Ketika akhirnya melihat sang ratu, Prince terkesan, dan Adele segera berlutut, memperkenalkan diri, dan menjelaskan bahwa mereka adalah utusan dari Kerajaan Kegelapan. Sang ratu kemudian mengatakan bahwa meskipun hubungan antara kedua kerajaan tidak begitu baik, mereka memiliki musuh bersama. Musuh tersebut, Baal, muncul di kedua kerajaan untuk menyerang dan menghancurkan segala yang ada tanpa alasan. Namun, Ratu percaya bahwa jika mereka berhasil mengalahkan Baal, situasi antara kedua kerajaan bisa memburuk. Prince menjawab bahwa hal itu memang mungkin terjadi dengan raja saat ini, tetapi raja berikutnya memiliki pandangan yang berbeda. Adele kemudian menjelaskan bahwa Raja Kegelapan sedang mempertimbangkan untuk melepaskan tahtanya dalam waktu dekat dan berharap kedamaian dapat kembali terwujud antara kedua kerajaan. Kata-kata ini membuat penasihat ratu bertanya, apakah yang dikatakan Adele benar-benar merupakan keinginan sang raja. Adele menjawab bahwa meskipun tampaknya raja sering bertentangan dengan dirinya sendiri, itulah yang dikatakannya. Setelah mendengar penjelasan itu, sang ratu mengatakan bahwa dia akan memberikan jawabannya dalam waktu dekat karena dia membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Sementara itu, di atas kapal, para prajurit yang mendayung selama perjalanan meminta kapten mereka untuk memberi nama kepada mereka agar lebih mudah dikenali. Kapten memutuskan untuk menamai mereka Archibald, Basque, dan Chance. Namun, mereka tidak menyukai nama-nama itu dan segera mengeluh. Tak lama kemudian, Grossa muncul dan meminta mereka berhenti bercanda dan segera membersihkan kapal dari haluan hingga buritan sebelum pulang. Setelah meninggalkan prajurit di kapal, Grossa berjalan menuju kastil untuk melaporkan kepada Balus tentang perjalanan mereka. Di waktu yang sama, di dalam kastil, Pio membawa para tamu ke kamar mereka karena mereka dianggap sebagai tamu kehormatan. Sebelum berpisah, Prince bertanya kepada Pio seperti apa irisama itu. Pio menganggap pertanyaan itu memiliki maksud tersembunyi. Adele segera meminta maaf lagi karena dianggap tidak sopan dan menjelaskan bahwa niat mereka hanyalah untuk bekerja sama dalam melawan Baal. Namun, mereka tahu bahwa semuanya bergantung pada keputusan sang ratu, sehingga mereka bersedia menunggu. Ketika mereka tinggal berdua, Adele meminta Prince untuk berperilaku lebih baik agar tidak perlu terus-menerus meminta maaf. Meskipun Adele berpikir bahwa mungkin kerajaan tersebut ingin menyerang mereka setelah Baal dikalahkan, Prince tidak setuju. Tak lama setelah itu, Adele pergi kamar mereka. Prince memikirkan Ratu Iris. Tidak jauh dari sana, Ratu Iris juga memikirkan keputusannya. Keesokan paginya, Ratu meminta Prince untuk bertemu dengannya dan bertanya bagaimana perasaan orang-orang yang berpakaian hitam. Prince menjawab bahwa semua orang merasa ketakutan karena semua kerusakan yang ditimbulkan oleh Baal. Karena itu, dia menjelaskan bahwa aliansi dapat mengubah banyak kehidupan. Jawabannya membuat sang ratu memahami bahwa maksud kedatangannya tulus, dan akhirnya dia memutuskan untuk menerima aliansi tersebut. Setelah pertemuan selesai, Pius tetap berada sendirian di ruang kerajaan sambil memikirkan Ratu Iris. Tiba-tiba, saudara perempuannya, Cheama, muncul untuk melaporkan tentang rekonstruksi Metis dan memberitahu bahwa para penyihir telah kembali. Setelah melihatnya, Cheama menunjukkan pesan dari para pemuda yang menyatakan bahwa Kerajaan Kegelapan meminta bantuan mereka untuk melawan Baal, menawarkan gencatan senjata dalam perang antara dua dunia sebagai imbalan, serta dua pemuda itu sebagai jaminan. Hal ini membuat Cheama berpikir bahwa Ratu Iris sedang bertarung melawan Baal, dan Pius mengonfirmasi hal tersebut. Dia menambahkan bahwa dia tetap berada di wilayah tersebut untuk mengawasi para pemuda itu, meskipun dia percaya mereka adalah orang-orang yang buruk. Cheama, yang tampak lelah, berpamitan untuk berbicara lebih lanjut di lain waktu. Sementara itu, Baal muncul di Kerajaan Kegelapan,
di mana dia disambut oleh Balus, Grosa, dan pasukan mereka. Balus langsung mengatakan bahwa dia akan menebas Bal dengan pedangnya, tetapi Balus mengusirnya dengan serangan angin. Setelah itu, brigade monster muncul dan menyerang Bal, memaksanya mendekati tempat Grosa dan para pemanah berada. Para pemanah itu menembakkan panah mereka secara serentak, tetapi panah tersebut tidak dapat menembus armor Bal. Melihat Grosa, pemimpin para pemanah, Balus langsung menyerangnya, dibantu oleh kelompok monster lainnya. Setelah beberapa waktu bertarung, Bal mendarat di tanah dan diserang oleh para penyihir kerajaan, yang menghancurkan salah satu batang sihir yang sepertinya digunakan untuk menjebaknya. Setelah itu, Balus kembali menyerangnya, kali ini dengan serangkaian tebasan pedang. Namun, Bal menggunakan sihir untuk melumpuhkan Balus dan Grosa sekaligus, sambil berkata bahwa ini adalah saatnya mengakhiri mereka. Pada saat itu, Raja Kegelapan muncul dan membuat mereka menghilang, lalu mengelilingi Bal dengan kabut hitam untuk menyerangnya. Melihat situasi tersebut, Bal melancarkan serangan terhadap para monster yang menyerangnya dalam kegelapan, sementara Balus dan Grosa menyaksikan dari dekat. Ketika Bal selesai mengalahkan monster-monster itu, dia merasa bahwa Raja Kegelapan tidak dapat menyerangnya lagi. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan untuk menghabisi Raja Kegelapan, tetapi di belakangnya muncullah Ratu Iris dan menggunakan sihir untuk menciptakan rantai cahaya, membantu Raja Kegelapan. Jelas, setelah melihat Ratu Iris, Lu dan Grosa merasa senang karena anak-anak berhasil menyelesaikan misi mereka tepat waktu. Dengan memanfaatkan rantai cahaya Ratu Iris, Raja Kegelapan mengurung seseorang di penjara keamanan maksimum bernama Tartarus. Melihat hal ini, sang ratu merasa misinya selesai dan kembali ke rumah dengan sedikit khawatir tentang apa yang mungkin dilakukan Raja Kegelapan. Keesokan paginya, setelah beristirahat dengan layak, Chayama bertemu dengan anak-anak. Ketika menyapa tokoh utama, dia merasa penasaran melihatnya berlari setelah menengok keluar jendela. Dia menyadari bahwa Ratu Iris baru saja tiba di Kerajaan Cahaya dengan terbang. Saat berlari, tokoh utama berharap bisa berbicara dengan sang ratu, tiba tepat waktu untuk membantunya agar tidak jatuh ke tanah karena kelelahan. Kemudian, tokoh utama mendudukkan sang ratu di tanah agar lebih nyaman, menunjukkan kekhawatirannya atas kondisi sang ratu. Ratu Iris mengatakan bahwa dia telah memenuhi janjinya. Tepat pada saat itu, yang lainnya muncul, dan Pius memeriksa kondisi sang ratu untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Pius bertanya kepada Chayama apa yang terjadi, dan Chayama menjawab bahwa sang ratu tidak terluka, tetapi telah menggunakan banyak energi selama misinya dan membutuhkan istirahat. Oleh karena itu, Chayama meminta Pius untuk membawa sang ratu ke istana dan meminta anak-anak menunggu di kamar mereka. Setelah tiba di kamar sang ratu, Chayama meminta Pius memberitahu anak-anak tentang hasil pertempuran, sementara dia sendiri tinggal untuk merawat sang ratu. Tidak jauh dari sana, Adele mengunjungi tokoh utama di kamarnya untuk mengobrol. Melihat tokoh utama tampak khawatir tentang sang ratu, Adele mencoba mengganti topik pembicaraan dengan mengatakan bahwa dia menyukai Chayama. Namun, komentar tersebut tidak disukai oleh tokoh utama karena dia merasa ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara tentang gadis-gadis. Beberapa detik kemudian, Pius muncul di depan mereka dan meminta mereka untuk tidak keluar dari kamar tanpa izin. Tokoh utama kemudian bertanya bagaimana kondisi sang ratu. Dengan nada sedikit kesal, Pius menjawab bahwa sang ratu akan segera pulih. Setelah itu, Adele bertanya apakah mereka berhasil mengalahkan Faye, dan Pius menjawab bahwa mereka berhasil. Berita ini membuat anak-anak bersiap untuk berpamitan kepada sang ratu dan kembali ke rumah. Pada saat yang sama, di Kerajaan Kegelapan, Grosa berjalan pulang dengan lelah dan di perjalanan bertemu Balus. Balus mengatakan bahwa dia tahu Grosa sangat lelah, tetapi dia membutuhkan Grosa untuk menyampaikan pesan baru ke Kerajaan Putih. Setelah selesai berbicara dengan Balus, Grosa mengeluh bahwa dia harus kembali ke Kerajaan Cahaya segera, meskipun dia senang dengan gagasan bisa melihat tokoh utama lagi. Hari baru telah tiba, dan anak-anak berkumpul dengan Ratu Iris untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Namun, Ratu Iris mengatakan bahwa dia hanya membantu sedikit dan merasa khawatir dengan kerusakan yang disebabkan oleh penangkapan Bal di Kerajaan Kegelapan. Kepeduliannya terhadap kerajaan itu menyentuh hati para pemuda. Adele pun berterima kasih atas perhatiannya dan berjanji akan melakukan segala cara untuk mengakhiri perang antara kedua kerajaan. Tepat setelah itu, seorang prajurit muncul untuk memberitahu bahwa ada utusan baru dari Kerajaan Kegelapan yang telah tiba. Ratu memerintahkan agar utusan itu diizinkan masuk. Setelah masuk ke aula istana, Grosa memperkenalkan diri dan menyerahkan pesan baru dari raja yang meminta perpanjangan perdamaian, setidaknya hingga kerusakan di Kerajaan Kegelapan diperbaiki. Chayama lalu mengatakan kepada Grosa bahwa dia akan menyiapkan kamar untuknya. Kata-kata ini membuat para pemuda terkejut, sementara Grosa merasa malu karena merepotkan. Namun,
Ratu Iris senang karena mereka akan tinggal beberapa hari dan menawarkan diri untuk menunjukkan bagian-bagian istana kepada mereka, seraya mengatakan kepada Cheyama bahwa dia merasa lebih baik berkat bantuannya. Untuk benar-benar tenang, dia ingin meluangkan beberapa hari menjelajahi istana. Kemudian, mereka berjalan ke taman dan bertemu dengan Theo, adik Cheyama dan Pius. Theo merasa senang bertemu dengan kakak-kakaknya dan ratu, tetapi dia ketakutan ketika Cheyama memberitahu bahwa para pemuda berasal dari kerajaan kegelapan. Namun, setelah melihat tatapan ramah Grossa, dia menyadari bahwa mereka adalah orang-orang baik. Pius bertanya kepada Theo apa yang sedang dia lakukan di sana, dan Theo menjawab bahwa dia sedang merawat hewan kecil yang terluka. Dia segera berlari untuk menggunakan sihirnya dan menyembuhkan monster kecil yang bisa terbang, membuat semua orang kagum. Setelah menyaksikannya, Po bertanya bagaimana dia bisa melakukannya, dan Theo menjawab bahwa Cheyama telah mengajarinya. Cheyama menambahkan bahwa Theo memiliki banyak bakat. Kemudian, Pius mengeluh karena dia berpikir adiknya akan menjadi prajurit seperti dirinya. Namun, Theo menjawab bahwa dia ingin menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar jenderal biasa. Jawaban ini membuat semua orang tertawa, dan mereka menyarankan Pius untuk bekerja lebih keras agar adiknya bisa mengikuti jejaknya. Tepat setelah itu, monster kecil tersebut terbang untuk bermain, dan Grossa menceritakan bahwa meskipun monster di kerajaannya sangat lucu, mereka sering bersikap nakal. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa gaya berpakaian di kerajaan mereka sangat berbeda. Karena itu, mereka meminta Pius dan Adele untuk mengganti pakaian mereka dan melihat bagaimana mereka akan terlihat dengan penampilan yang baru. Setelah bertukar pakaian dan keluar dari lorong, para pria menyukai perubahan tersebut. Bahkan, sang ratu mengatakan kepada Pius bahwa warna itu sangat cocok untuknya. Karena itu, Cheyama dan Grossa juga memberanikan diri untuk bertukar pakaian, dan sang ratu menemani mereka. Saat keluar, para pria mengatakan bahwa mereka terlihat sangat baik, dan mereka merasa aneh melihat pakaian mereka dikenakan oleh orang lain. Kemudian, para pria bermain catur, dan semuanya mengalahkan Pius, membuatnya kesal dan meminta pertandingan ulang. Namun, perut Prince berbunyi, dan Cheyama memutuskan untuk menyiapkan makan malam. Saat makan malam, Grossa mengatakan kepada Cheyama bahwa masakannya tercium sangat enak dan menawarkan ikan teri dari kerajaan kegelapan untuk berbagi. Setelah mencicipi makanannya, sang ratu bertanya kepada Prince apakah dia menyukainya, dan dia menjawab bahwa makanannya kurang garam. Adele juga berpikir hal yang sama. Melihat hal ini, Grossa meminta mereka mencoba ikan terinya untuk menyadari perbedaan cara memasak. Setelah mencicipi ikan teri dari sang ratu, dia mengatakan bahwa untuk menciptakan harmoni antara kerajaan mereka, lebih baik memahami perbedaan. Beberapa saat kemudian, Prince mengombinasikan ikan teri dengan makanannya dari kerajaannya, dan mereka sangat menyukai rasanya. Tidak lama setelah itu, semua orang juga mencobanya, dan mereka menyadari bahwa mereka sangat menyukai rasanya. Hal ini membuat semua orang termotivasi untuk makan lebih banyak, hingga makanan dan ikan teri habis. Setelah makan, Theo merasa senang karena mencoba sesuatu yang berbeda, dan Adele mengeluh bahwa mereka juga menghabiskan uang untuk ikan teri. Mendengar ini, Pius mengatakan bahwa di kerajaannya ada sesuatu yang rasanya lebih enak, bahkan lebih enak daripada sup ikan teri, yaitu sayuran liar yang ditanam oleh sang ratu. Kata-kata ini membuat Prince teringat akan sayuran dari kerajaannya dan percaya bahwa sayuran dari kerajaannya pasti lebih enak karena mendapat banyak cahaya. Selanjutnya, sang ratu mengusulkan untuk mencari sayuran di taman kerajaan keesokan paginya, dan mereka dengan senang hati menerima. Larut malam itu, Prince berada di lorong bersama Grossa, dan dia bertanya apakah dia mengalami kesulitan tidur. Prince menjawab bahwa Ratu Iris adalah orang yang biasa saja, dan Grossa berkata bahwa dia juga seorang yang penting, dan ketika dia menjadi raja, dia akan mendukungnya dalam segala hal yang dia butuhkan. Namun, sekarang dia perlu tidur agar bisa pergi mencari sayuran sangat pagi keesokan harinya. Saat mereka berjalan mencari sayuran, Theo dan Ratu Iris berlari di taman, meninggalkan semua orang di belakang, dan kemudian bertemu tak lama setelah itu di dekat sebuah pohon besar. Ratu mengatakan bahwa tempat itu sempurna untuk beristirahat, dan untuk membuatnya lebih menyenangkan, Adele mengusulkan kompetisi berpasangan untuk melihat siapa yang bisa mengumpulkan sayuran paling cepat. Ide ini membuat Pius dan Grossa berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk mendekati sang ratu dan tokoh utama. Namun, ide Adele adalah membuat pasangan dari perwakilan setiap kerajaan agar mereka bisa saling mengenal dan berbagi pengalaman. Meski begitu, niat sebenarnya Adele adalah mendekati Cheyama. Ide tersebut tidak disukai Grossa, tetapi dia tetap menerima usul itu karena menganggap bahwa adil jika semua orang bisa berbagi dan saling mengenal. Sementara itu, Pius berpikir bahwa bagaimanapun pembagian pasangan dilakukan, dia harus menemani ratu untuk melindunginya. Ratu Iris kemudian mengingatkan semua orang untuk berhati-hati karena beberapa sayuran bisa beracun.
Dia menjelaskan cara mengumpulkannya agar tidak terluka atau merusak tanaman. Ketika menyadari siapapun yang berpasangan dengan sang ratu, mereka berkata membiarkannya mengumpulkan sendiri, sehingga tokoh utama, Prince, ikut berpartisipasi bersama Theo. Adele pergi bersama Cheyama, dan Grossa ikut menemani. Selanjutnya, kelompok dibagi untuk mencari sayuran terbaik. Adele memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Cheyama, tetapi dia tetap menjaga jarak sepenuhnya. Namun, tidak lama setelah menganalisis situasi, dia mencoba menikmati pengalaman itu dan mulai lebih rileks. Di dekat sana, Prince dan Theo menemukan sebuah tanaman yang berbentuk seperti kaki burung. Mereka bertanya kepada ratu apakah tanaman itu bisa dimakan, dan dia menjawab bahwa iya, bahkan akarnya adalah obat. Jawaban itu membuat Prince sangat terkejut. Theo kemudian berlari mencari lebih banyak tanaman, dan ratu bertanya kepada Prince apakah dia bisa menemani Theo. Prince setuju. Di belakang mereka, Grossa dan Pius memperhatikan dengan sedih bahwa Prince tanpa sadar semakin dekat dengan ratu. Situasi ini membuat Pius sangat kesal, sehingga dia bersiap menyerang Prince dengan pedangnya. Namun, Grossa mengatakan bahwa dia tidak akan mampu melukai Prince. Mendengar itu, Pius menyadari bahwa orang-orang berpakaian hitam sangat mirip dengan mereka. Hal ini membuat Grossa menceritakan alasannya mengagumi Prince, yaitu karena dia tidak ingin membunuh siapapun, tetapi berusaha membuat semua orang bahagia. Menjelang siang, semua berkumpul di bawah pohon, dan ratu memeriksa keranjang sayuran mereka. Dengan gembira, dia mengatakan bahwa tim Prince mengumpulkan banyak sayuran dan melakukannya dengan sangat baik. Kemudian, dia mendekati tim Adele dan memberi selamat kepada mereka karena berhasil mengumpulkan beberapa tunas tepat waktu untuk dimakan. Akhirnya, ratu menghampiri tim Pius dan memberitahu mereka bahwa hampir semua tanaman yang mereka kumpulkan tidak bisa dimakan. Hal ini membuat mereka merasa sangat buruk. Namun, ratu mengatakan bahwa jika mereka tidak yakin, sebaiknya bertanya terlebih dahulu. Prince dan Adele kemudian memperlihatkan isi keranjang mereka, dan jelas bahwa tim Prince menang. Ratu mengatakan bahwa semua sayuran itu akan digunakan untuk memasak makanan. Anak-anak kemudian dibagi untuk mencari ranting kering dan air bersih untuk memasak. Saat pencarian, Theo yang bersama anak-anak tiba-tiba menghilang, dan mereka bersiap mencarinya. Tidak lama kemudian, Prince tiba di sebuah danau dan bertanya kepada ratu tentang keberadaan Theo. Namun, ketika mendekat, dia tersandung, dan mereka berdua jatuh ke dalam air. Setelah keluar, Prince merasa bersalah karena telah membasahi ratu. Tetapi ratu memberitahu bahwa Theo pergi bersama Cheyama dan Grossa. Setelah mengeringkan pakaiannya, Prince dan ratu bergabung kembali dengan yang lain. Grossa menyadari bahwa mereka tampak sangat dekat, sehingga dia segera bergabung dengan kelompok itu, berharap Pius mau menyalakan api unggun agar para gadis bisa memasak. Selama makan, anak-anak menikmati rasa sayuran, meskipun Grossa merasa ada yang kurang asin. Karena itu, Cheyama mengeluarkan botol kecil berisi garam untuk ditambahkan ke sayuran dan mereka menemukan banyak hal di kerajaan itu. Setelah mencoba sayuran dengan garam, Pius mengusulkan kepada para pemuda untuk membuat perjanjian guna bertukar produk antar kerajaan. Sang ratu pun mendapat ide bahwa mereka tidak hanya seharusnya bertukar barang, tetapi juga menghabiskan waktu bersama. Beberapa hari kemudian, para pemuda harus pergi ke kerajaan kegelapan atas perintah raja. Sang ratu mengirimkan hadiah yang disimpan Rosa di kapal. Ketika tiba saatnya untuk berpamitan, Pius meminta Adele untuk melakukan hal yang benar saat kembali ke kerajaannya. Setelah menyerahkan senjata mereka, Pius mengantarkan Adele ke ruang singgasana ratu untuk berpamitan. Sesampainya di sana, sang ratu memberikan Adele sebuah surat yang meminta perjanjian dagang antara kedua dunia serta aliansi untuk menjaga keseimbangan. Namun, Adele mengatakan bahwa keseimbangan itu hanyalah mimpi bagi sebagian orang, karena sementara mereka menikmati terang, dunia Adele hidup di bawah bayangan, seperti yin dan yang. Semua orang terkesan dengan kata-kata Adele, tetapi Ratu Iris mengatakan bahwa begitulah dunia sejak awal. Kata-kata itu tidak disukai oleh Adele, yang dengan cepat mendekati sang ratu untuk menyerangnya dengan pedangnya. Pius dan Cheyama tidak sempat menolong, tetapi sebelum pedang Adele menyentuh sang ratu, Prince menggunakan pedangnya untuk melukai Adele. Semua orang berpikir bahwa Prince adalah seorang barbar yang menyelesaikan segala sesuatu dengan kekerasan. Pius segera menangkap Prince. Di atas kapal, Rosa melihat sayuran yang diberikan oleh Kerajaan Putih sebagai hadiah dan berpikir bahwa dia harus membawa sesuatu sebagai balasan pada kunjungan berikutnya. Namun, dia segera menyadari bahwa kapal mulai bergerak. Ketika dia bertanya kepada para prajurit apa yang sedang terjadi, mereka menjelaskan bahwa mereka harus segera pergi karena Prince telah ditangkap dan prajurit Kerajaan Putih mendekat untuk menyerang mereka. Hal ini sangat membingungkan Rosa, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Adele dan Prince. Sementara itu, Pius merenungkan apa yang terjadi dengan marah.
Meski Cheyama mencoba menghiburnya, Pius tidak mengerti mengapa mereka selalu harus bertarung satu sama lain. Situasi ini juga tidak disukai oleh Theo, yang berpikir bahwa tidak baik terus-menerus bertarung dan berharap untuk menciptakan dunia tanpa konflik. Di tempat lain, di depan Runa Ibu, Ratu Iris juga merenungkan apa yang terjadi dan merasa bahwa dia tidak bisa hidup di dunia dengan begitu banyak perbedaan. Runa Ibu kemudian mengatakan kepada Ratu Iris bahwa dia harus membuat keputusan tentang apa yang harus dilindungi. Setelah mendengarnya, Sang Ratu merasa penasaran dan mendengarkan dengan saksama. Pada saat yang sama, di dalam selnya, Prince mengingat apa yang terjadi setelah menyelamatkan Sang Ratu. Dia percaya bahwa Adele mungkin telah menerima perintah untuk membunuh Sang Ratu tanpa sepengetahuannya. Tetapi dia jelas memilih untuk menyelamatkannya meskipun itu bukan yang terbaik untuk kerajaannya. Tiba-tiba, seekor kucing putih muncul di selnya, membuka pintu, dan membantunya melarikan diri dari para penjaga. Kucing itu menemaninya hingga ke perbatasan kerajaannya, di mana menunggunya ada sebuah kereta yang tertancap di tanah. Saat tiba di tempat itu, kucing tersebut berubah menjadi Ratu Iris, seperti yang sudah kita duga, dan dia jatuh ke pelukan tokoh utama. Setelah beberapa detik saling menatap, tokoh utama menggenggam tangan Sang Ratu, dan dia berkata bahwa dengan melakukan itu, dia merasa mereka saling membantu dan bahwa keseimbangan antara kedua dunia adalah mungkin. Kata-katanya sangat menyentuh hati tokoh utama, yang merasa bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, melindungi dan membawa kebahagiaan bagi kerajaan masing-masing. Dia berjanji akan mendukung tujuan Sang Ratu, meskipun harus dari titik terendah, dan memintanya untuk berjuang demi apa yang dia percayai. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menjadi raja kegelapan berikutnya dan berjanji bahwa bersama-sama mereka akan mencapai perdamaian antara kedua dunia. Mendengar ini, Sang Ratu juga berjanji untuk mendukungnya dari kerajaannya masing-masing. Beberapa saat kemudian, saat melihat para prajurit mencarinya, tokoh utama setuju untuk pergi dan sebelum pergi, dia mengucapkan terima kasih atas semua yang telah dilakukan Sang Ratu untuknya. Malam itu, Ratu Iris memikirkan tokoh utama saat dia berjalan di tamannya. Dia tahu saat melihatnya bahwa dia adalah pewaris tahta, tetapi cara dia bertindak tidak seperti raja masa depan. Namun, setelah melihat bagaimana dia melindunginya dan menganalisis perilakunya, dia percaya pada janjinya untuk membawa perdamaian bersama ke dunia mereka. Beberapa hari kemudian, Sang Ratu menghadapi beberapa monster kegelapan dan menerima berita bahwa kelompok kecil monster dan prajurit menyerang dari berbagai tempat. Menghadapi situasi ini, Sang Ratu memerintahkan untuk meningkatkan pengawasan, melatih prajurit, dan bersiap untuk yang terburuk, menawarkan bantuannya jika diperlukan, terutama untuk mengalahkan monster-monster tersebut. Setelah mendengar ini, Pius dan Syam setuju, meskipun Pius khawatir tentang kesehatan Sang Ratu. Dia kemudian meminta izin untuk mencari obat untuk meningkatkan kesehatannya, menjelaskan bahwa jika dia tidak pulih dengan cepat, seluruh kerajaannya bisa menghadapi banyak masalah. Permintaan ini mengejutkan semua orang, dan Sang Ratu berterima kasih atas perhatiannya. Namun, Sang Ratu membutuhkan Pius untuk memimpin pasukan daripada mencari obat. Setelah pertemuan dengan Sang Ratu, Pius tetap khawatir tentang kesehatannya, dan meskipun saudara perempuannya memintanya untuk tidak melakukan hal yang tidak bisa dia tangani, dia memutuskan untuk mengunjungi Lantia untuk menanyakan tentang kesehatan Sang Ratu. Tak lama setelah menerimanya, Lantia memberitahu bahwa pertempuran melawan Bal sangat mempengaruhinya, tetapi dia pulih dengan sangat baik sehingga hanya perlu menunggu sampai dia benar-benar sembuh. Namun, ada satu tempat di kerajaan di mana terdapat tetesan bercahaya yang dapat menyembuhkan lebih cepat. Satu-satunya masalah adalah tempat itu sangat berbahaya dan sulit dijangkau. Hal ini membuat Pius mendapatkan ide untuk mengundang Lantia mencoba menemukan tetesan bercahaya tersebut. Usul Pius tampak menarik bagi Lantia, tetapi dia merasa ini bukan waktu yang tepat untuk pergi. Oleh karena itu, Pius berbohong dan mengatakan bahwa Sang Ratu telah memberinya izin untuk pergi selama beberapa hari. Di dekat sana, Cheyama sedang mengajarkan para penyihir cara melindungi kerajaannya dengan bantuan sangkar ajaib. Tiba-tiba, salah satu prajurit melaporkan bahwa Pius telah menghilang, sehingga mereka pergi menemui Ratu untuk meminta maaf. Ketika bertemu Ratu, Sang Ratu memahami kekhawatirannya dan mengatakan bahwa dia tidak perlu meminta maaf atas tindakan saudaranya. Bersama-sama, mereka bersiap melindungi kerajaan. Pada saat yang sama, di kerajaan kegelapan, Prince menceritakan bahwa setelah bergabung dengan Sang Ratu, dia melompat ke awan untuk kembali, tetapi tidak diterima di istana kerajaan. Sambil berjalan di jalanan, dia memikirkan janji yang dia buat kepada Sang Ratu karena dia merasa masa depan kedua dunia berada di tangannya, dan adalah tugasnya untuk mendukungnya. Beberapa hari kemudian, saat berlatih dengan Balus, Prince bertanya apakah itu perintah raja untuk tidak berkomunikasi dengan kerajaan lain. Balus menjawab bahwa benar, dan semua orang di kerajaan kegelapan harus mematuhinya karena itulah takdir kegelapan, mencapai semua tempat.
Meskipun Prince tidak setuju, dia percaya harus ada keseimbangan antara kedua kerajaan. Setelah mendengarnya, Balus mengatakan kepada Prince bahwa di dalam istana, Raja mungkin bertanya hal yang sama, tetapi itu bukan tugasnya untuk menghakimi keputusan Raja, melainkan mematuhinya. Dia menambahkan bahwa ketika Prince menjadi Raja, dia akan mendukung keputusan apapun yang dibuatnya. Mereka memulai latihan anggar baru, tetapi dihentikan oleh Grossa, yang memiliki misi mendesak untuk sang pangeran di perbatasan kerajaan. Misinya adalah menghadapi monster liar yang sangat kuat. Hal ini membuat Prince dan Grossa segera pergi menyelesaikan masalah tersebut. Setelah sendirian, Balus kembali ke kastil karena dia merasa ada keadaan darurat. Di kastil, Raja memerintahkannya untuk memimpin pasukan dan pergi berperang. Tak lama setelah tiba di perbatasan kerajaan, Prince dan Grossa diserang oleh beberapa monster, tetapi mereka dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Beberapa detik kemudian, kapal kerajaan muncul di langit, dan Grossa menyadari bahwa Raja telah menyatakan sebuah kelompok monster baru menyerang, menyebabkan Grossa jatuh ke jurang. Melihat hal ini, Prince melompat untuk menyelamatkannya. Mereka berhasil mencapai dasar jurang tanpa terluka, tetapi di sana mereka berhadapan dengan monster raksasa. Sementara itu, di Kerajaan Putih, Sang Ratu bersiap menghadapi pasukan dari Kerajaan Kegelapan. Ia segera memberitahu para penyihir untuk mempersiapkan diri menghadapi perang dan bertindak dengan tenang. Pada saat yang sama, Pius dan Alanti terus mencari obat, tanpa menyadari bahaya yang akan datang. Ketika pasukan musuh tiba, Ratu Iris merasa bahwa menjaga keseimbangan antara kedua dunia adalah hal yang penting. Namun, ia tidak yakin bahwa perang yang terus-menerus adalah cara terbaik untuk mencapainya. Dekat perbatasan, para penyihir bergegas untuk melindungi Kerajaan Cahaya, sementara Chayama berharap Pius segera kembali. Di tempat lain, Pius menghadapi jalan buntu, tetapi Alanti menggunakan tali sihirnya untuk membantu mereka naik ke sebuah gua yang tampak tak berujung. Sementara itu, para penyihir dan prajurit bertempur melawan pasukan musuh dan menyadari bahwa ada monster yang telah menyerang kota. Kembali ke dalam gua, Lantia menemukan jalan tersembunyi. Dengan sihir roh-rohnya, ia berhasil menemukan tempat yang mereka cari. Pius dengan cepat mencari tetesan bercahaya di sebuah danau, karena kerajaan tidak bisa berada dalam bahaya yang lebih besar lagi. Dan ia tidak salah, karena monster terus menyerang mereka dari segala arah. Dalam situasi genting ini, Chayama meminta para prajurit untuk melindungi warga dengan menciptakan penghalang sihir. Bersama Ratu dan sekutunya, mereka berhasil menciptakan penghalang tersebut. Namun, Chayama mengingatkan bahwa penghalang hanya akan menahan monster untuk sementara waktu. Sang Ratu tidak yakin apakah mereka bisa pulih sebelum monster berhasil menembus penghalang tersebut. Ketika Pius dan Alanti keluar dari gua, mereka menyadari bahwa kerajaan mereka sedang diserang. Hal ini membuat Pius khawatir, karena penghalang tersebut membutuhkan banyak energi, dan ia yakin Sang Ratu membutuhkan bantuan. Di jurang, Grossa dan Prince terus bertarung melawan monster raksasa, akhirnya berhasil mengalahkannya tanpa masalah besar. Setelah itu, Grossa mengundang Prince ke rumahnya untuk makan malam, karena ia menemukan ikan di desa. Saat makan malam, Prince bertanya pada Grossa apakah ia percaya dirinya bisa kembali ke Kerajaan Cahaya. Grossa meragukannya, tetapi ia berharap hal itu bisa terwujud. Setelah mengingat janjinya, Prince menolak untuk percaya bahwa kegelapan harus menyelimuti segalanya. Namun, Grossa tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Untuk mengalihkan pembicaraan, Grossa menawarkan diri untuk menemaninya selama masa pemerintahannya. Menjelaskan bahwa sejak hari dia bertemu dengannya, dia merasa tertarik padanya setelah melihat wajah sang tokoh utama. Ketika mendengar pengakuannya, Grossa mengatakan bahwa dia mengetahui perasaannya terhadap Ratu Iris, meskipun dia merasa sakit hati karena tidak dibalas. Namun, dia tetap bersedia mengikutinya dan mendukungnya sepenuhnya saat dia menjadi raja. Setelah tiba di kastil, Pei menyerahkan tetesan berkilau kepada saudara perempuannya untuk membantu sang ratu, yang terbaring sangat lemah di tempat tidurnya karena telah menghabiskan banyak energi untuk melawan pasukan kegelapan. Setelah memberikan obat kepada ratu, Chama menjelaskan kepada Pius bahwa perisai itu tidak akan bertahan lama, sehingga Pius memutuskan untuk mempersiapkan pasukan untuk menghadapi musuh sebelum penghalang itu jelas-jelas runtuh. Kemudian, Ratu mendekati Rune Ibu untuk mengatakan bahwa dia merasa tidak bisa lagi membantu kerajaannya, sambil mengingat kata-kata tokoh utama yang memintanya untuk berjuang menjaga keseimbangan. Di saat itu, Pius datang dan menanyakan apakah dia merasa lebih baik. Sang Ratu berterima kasih atas bantuannya, dan dia menjawab bahwa sebelum dia menjadi ratunya, dia adalah bagian dari keluarganya. Kembali ke Kerajaan Kegelapan, sang tokoh utama berjalan-jalan sambil memikirkan apa yang dikatakan Grossa, dan dia bertemu beberapa orang di jalan yang berbicara tentang pertempuran terakhir melawan Kerajaan Cahaya. Mendengar ini,
Sang tokoh utama merasa sangat cemas karena menyadari bahwa kapal yang dilihatnya sebelumnya menuju ke medan perang. Tak lama kemudian, seorang pria mengenalinya dan mengatakan bahwa dia dan Grossa dikeluarkan dari perang, lalu bertanya apakah mereka memberontak melawan raja. Tokoh utama menjawab bahwa mereka tidak melakukannya. Setelah mendengar penjelasannya, pria itu berpikir bahwa mereka mungkin ada di sana untuk perlindungan dan memintanya untuk menurunkan pajak ketika dia menjadi raja. Beberapa saat kemudian, saat tokoh utama berbicara dengan beberapa anak, dua prajurit datang mencarinya, dan dia pun mengikutinya. Keesokan harinya, di Kerajaan Putih, Chayama dan Pius mengucapkan selamat tinggal kepada saudara mereka, memintanya untuk mencari tempat yang aman. Dia mengatakan bahwa itu akan sangat sulit ditemukan, tetapi dia akan mencobanya, dan meminta mereka juga untuk melarikan diri jika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat menang. Namun, kalah bukanlah pilihan bagi Pius, sehingga dia mengatakan kepada saudaranya bahwa dia tidak akan kalah demi Ratu Iris yang akan tetap bersama mereka. Pada saat yang sama, di ruang kerajaan, sang ratu memikirkan janji yang dia buat kepada sang tokoh utama, dan itu memberinya kekuatan untuk menghadapi pasukan musuh dari taman kerajaan. Theo menyadari bahwa pertempuran telah dimulai ketika saudara-saudaranya keluar untuk menghadapi pasukan kegelapan dari ketinggian. Ratu Iris mengawasi semuanya untuk mendukung mereka dan berhadapan langsung dengan Raja Kegelapan. Saat melihatnya, sang raja berkata bahwa mereka adalah perwakilan dari dua sisi keseimbangan. Ratu Iris menjawab bahwa sudah waktunya untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Sementara itu, di Kota Cahaya, orang-orang terus melarikan diri dari serangan para monster. Dua prajurit membantu mereka, tetapi tiba-tiba salah satu prajurit terkena pengaruh kegelapan dan berbalik menyerang seorang gadis. Hal ini memaksa rekannya untuk menghabisinya, sambil meminta orang-orang yang tersisa untuk berlari ke istana demi keselamatan. Tak jauh dari sana, Theo bersembunyi di bawah pohon dan diserang oleh monster. Dengan sihir, ia berhasil mengalahkannya. Namun, kegelapan juga merasuki salah satu penyihir, sehingga Chayama terpaksa membunuhnya. Chayama segera menciptakan perisai perlindungan untuk membantu pasukan dalam pertempuran. Di sisi lain, Pius terus melawan monster dan bertemu dengan Balus, yang menantangnya untuk duel pedang. Di langit, Ratu Iris terus bertarung melawan Raja Kegelapan. Sang raja berkata bahwa kegelapan lebih kuat daripada cahaya, dan setelah mengalahkannya, ia ingin membiarkan kegelapan menutupi segalanya sehingga kekuatannya tidak akan ada habisnya. Namun, Ratu Iris tidak mau membiarkan hal itu terjadi dan terus bertarung melawan Raja Kegelapan. Di daratan, perisai sihir tidak mampu menahan energi kegelapan yang begitu besar dan akhirnya pecah. Para prajurit dan penyihir kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Melihat hal ini, Chayama memutuskan untuk menggunakan mantra untuk mengusir kegelapan yang merasuki beberapa rekannya, dan berhasil untuk sementara waktu. Namun, ia meminta bantuan kepada Runa Ibu untuk mendukung mereka. Di saat yang sama, Pius terus melawan Balus. Balus mengatakan bahwa kekaguman Pius kepada sang ratu akan menjadi kelemahannya, seperti halnya sang ratu. Ia menjelaskan bahwa hidup dalam kelimpahan telah membuat mereka menjadi orang-orang lemah yang tidak akan pernah mampu mendengar hal ini tidak menyenangkan bagi Pius, yang merasa bahwa hidup di dunia penuh masalah tidak memberi mereka hak untuk menghancurkan dunia lain. Sementara itu, di surga, Ratu Iris memutuskan untuk mengakhiri Raja Kegelapan Uridat sekali untuk selamanya, meskipun harus menggunakan seluruh kekuatannya. Raja itu memperingatkannya untuk tidak terlalu percaya diri, karena kekuatan pasukannya telah meningkat, dan pada akhirnya mereka akan berhasil menginfeksi seluruh dunia cahaya dengan kegelapan. Namun, Ratu Iris tidak setuju dengan hal itu dan terus berusaha mengalahkannya. Baginya, menjaga keseimbangan adalah satu-satunya cara untuk melestarikan masa depan. Tetapi Raja Kegelapan menjawab bahwa sudah waktunya untuk menghancurkan keseimbangan tersebut. Ia melukai Ratu Iris dan membuatnya jatuh ke tanah di dekat Chayama, yang merasa kesal karena Runa Ibu tidak menanggapinya. Chayama memutuskan untuk menyerang monster dengan kemarahannya. Setelah jatuh, Ratu Iris mendekati Chayama dan menyarankan untuk menggunakan sihir untuk kembali ke masa lalu dan mengubah segalanya. Mereka pun berkumpul bersama para penyihir untuk mewujudkannya. Namun, hasilnya tetap sama. Keadaan ini membuat Chayama percaya bahwa kehancuran dunianya tidak bisa dihindari, sementara Ratu Iris teringat akan janji yang ia buat bersama Prince. Melihat hal ini, Raja Kegelapan mendekati Ratu Iris dan berkata bahwa takdirnya tidak bisa dielakkan. Semua ini membuat Ratu Iris merasa tidak ada jalan keluar, tetapi Seana memotivasinya untuk pergi ke Runa Ibu dan berjuang demi rakyatnya. Saat ia menghadapi Raja Kegelapan, sebelum ia dapat menyerang, Raja Kegelapan membungkusnya dalam kegelapan dan mempermainkannya. Tak lama kemudian, Ratu Iris mendekati Runa Ibu untuk berbicara dengannya. Di Kerajaan Kegelapan, Prince dibawa ke sebuah tempat oleh semua prajurit. Saat masuk, ia bertemu dengan Abel,
yang menegurnya karena telah menghalanginya ketika ia hendak menyerang Ratu Iris. Setelah mendengarnya, Prince bertanya mengapa ia ingin menyakiti sang ratu. Abel menjawab bahwa itu adalah perintah dari Raja Kegelapan. Ia justru mempertanyakan mengapa Prince mencegahnya. Namun, Abel mengakui bahwa apa yang terjadi adalah yang terbaik, karena hal itu membuat Ratu Iris dipenuhi keraguan. Dan berkat keraguan itu, Raja Kegelapan akan menang, sebab keraguan tersebut akan membuat Ratu menyerah sepenuhnya. Semua ini membuat Prince menyadari bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana sang raja. Abel menjelaskan bahwa Raja Kegelapan adalah makhluk yang sangat cerdas, yang selama ini diremehkan oleh semua orang. Prince kemudian menghunus pedangnya karena memahami bahwa tugasnya adalah mencegah Abel pergi ke Kerajaan Cahaya dan membantu Ratu Iris. Melihat hal itu, Abel mengerti bahwa Prince menantangnya untuk bertarung. Abel memperingatkan Prince agar tidak merasa lebih cerdas darinya, karena misinya kini adalah mengalahkan Abel dan orang lain yang sulit dikendalikan oleh sang raja. Abel pun bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Dia mengenakan baju zirah, dan Prince mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka mencapai tujuan mereka. Saat pertempuran dimulai, Adele berpikir bahwa Prince tidak menganggapnya serius dan menyerangnya tanpa ampun. Namun, Prince mampu menahan serangannya tanpa masalah, sehingga Adele menyadari bahwa dia hanya sedikit menahan kekuatannya. Setelah bertarung, Prince menggunakan kekuatannya untuk menjebak Adele di antara bebatuan. Namun, energi kegelapan keluar dari dalam batu-batu tersebut, dan Adele muncul kembali di belakang Prince, menghancurkan armornya. Mulai saat ini, Prince menyadari bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati, sehingga dia bersiap untuk menghadapinya. Namun, Adele melukainya dan berhasil merebut pedang hitam miliknya. Adele mendekati Prince untuk menyelesaikan pekerjaannya, tetapi dia tidak tahu bahwa Prince juga memiliki pedang Skers dan menggunakannya untuk mengalahkan Adele seketika. Saat menyadari bahwa ini adalah akhir baginya, Adele memberitahu Prince bahwa meskipun dia sekarat, dia berhasil menyelesaikan misinya, yaitu mengalihkan perhatian Prince agar pasukan lainnya bisa menghancurkan Kerajaan Cahaya sepenuhnya. Adele percaya bahwa dalam waktu singkat, kegelapan akan mencapai Runa Ibu dan menghancurkan keseimbangan, yang akan menyebabkan kehancuran dunia serta kehidupan di kedua kerajaan. Mendengar hal ini sangat membuat Prince marah karena dia percaya bahwa menjadi seorang raja tidak memberi Adele hak untuk menghancurkan dunia, bahkan rakyatnya sendiri. Beberapa detik kemudian, Adele mengucapkan selamat tinggal, mengatakan bahwa dia akan lebih dulu menemukan kedamaian dalam kegelapan, lalu menghilang. Ketika sendirian, Prince berpikir bahwa dia terlalu lama dijauhkan dari cahaya dan harus kembali untuk membantu Ratu Iris. Dia segera berlari meninggalkan tempat itu untuk kembali ke Kerajaan Cahaya dan mencegah kehancuran dunia. Di sepanjang perjalanan, dia menemukan sekelompok monster baru yang memutuskan untuk menyerangnya. Saat bertahan, dia mendengar suara Grossa yang memintanya untuk menyerahkan monster itu padanya dan segera pergi. Setelah melihat Grossa, Prince memahami bahwa dia ingin membantunya menyelesaikan misinya. Prince mengeluh karena dia tidak bisa tiba tepat waktu di Kerajaan Cahaya karena jaraknya yang sangat jauh. Pada saat itu, Prince merasa bahwa dia tidak mampu bergerak lebih jauh. Sebuah cahaya tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, membuatnya bersinar terang. Selain itu, ia mendapatkan sepasang sayap yang memungkinkannya terbang untuk mencegah Raja Kegelapan melaksanakan rencananya. Sementara itu, di Kerajaan Putih, kegelapan untuk sesaat merasuki Cheyama, membuatnya merasa bahwa sang ratu memiliki segalanya yang ia inginkan. Ketika Cheyama sadar kembali, ia menyadari apa yang terjadi dan berpikir bahwa Raja Kegelapan tidak sekuat yang dikira, mengingat ia tidak mampu menguasai tubuh seorang penyihir sepertinya dalam waktu yang lama. Kemudian, Cheyama bertanya tentang Ratu Iris, dan setelah mengetahui bahwa Ratu telah berhasil mencapai menara, ia meminta rekan-rekannya untuk mengendalikan para monster. Pada saat yang sama, di menara, sang Ratu merasa dirinya seorang pembohong karena tidak mampu melindungi Kerajaan Putih dan menjaga keseimbangan antara dua kerajaan. Ia memohon kepada Runa Ibu agar memberinya cara untuk menyelamatkan kerajaannya dari kegelapan. Sementara itu, Prince mencapai awan dan, saat terbang, ia mengalahkan monster yang ditemuinya di sepanjang perjalanan. Tak lama kemudian, ia merenungkan apa yang dapat dilakukannya untuk membantu Ratu Iris dan mengeluhkan hukum dunia. Bertanya-tanya apa itu kejahatan, sambil berusaha mencapai Ratu Iris lebih cepat. Di menara, sang ratu merasa bahwa tidak ada lagi harapan untuk Kerajaan Putih, dan sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Ia meminta Runa Ibu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengusir musuh dan mengakhiri kegelapan. Namun, keinginannya tampaknya mulai menghancurkan Kerajaan Cahaya juga, karena selama pertempuran, Pius dan Balus merasakan gempa bumi. Meski Pius ingin terus bertarung, Balus memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari apa yang akan datang, meninggalkan Pius sendirian. Melihat hal ini, Pius percaya bahwa Ratu Iris mungkin dalam bahaya.
Ia mendekati saudarinya untuk bertanya tentang ratu. Tiba-tiba, keduanya menyadari kilauan besar yang keluar dari menara dan berpikir bahwa itu mungkin mantra penghancuran diri total. Segera, mereka melihat Theo muncul, berlari untuk menyelamatkan diri dari monster, sambil mengatakan bahwa ia tidak akan tertangkap. Tak lama kemudian, tanah mulai runtuh, memaksa Cheyama dan Pius untuk menyelamatkan diri dengan berjalan di antara puing-puing. Pius mengeluh karena, meskipun ia jelas menang melawan Balus, sang ratu tidak menunggu. Beberapa detik kemudian, semua bangunan di kota tenggelam, dan sang ratu menunggu di menara, jatuh bersamanya tanpa menyadari bahwa Prince sudah berada di dekatnya. Saat melihatnya jatuh, dia berusaha menyelamatkannya. Sang ratu terkejut melihatnya dan meminta maaf karena tidak memenuhi janjinya, sambil mengucapkan selamat tinggal. Dia kemudian jatuh ke puing-puing kota dan berubah menjadi seekor kucing putih. Semua ini membuat Raja Kegelapan mengeluh karena dia tidak menyangka sang ratu akan menghancurkan kerajaannya dengan menghancurkan kerajaan putih. Dia terkejut saat melihat Prince terbang di hadapannya, menantangnya, dan menebasnya dengan pedang hingga membuatnya jatuh bersama mereka. Prince kemudian berteriak kepadanya agar lenyap dari dunia ini, sambil melihatnya jatuh. Raja Kegelapan pun memutuskan untuk menghilang. Setelah itu, Prince yang kini sendirian memikirkan Ratu Iris, berharap dia baik-baik saja dan berharap suatu hari dia beruntung bisa bertemu kembali dengannya. Dengan begitu, anime ini berakhir.